Banyak orang melayani tapi tidak dengan hati yang berubah. Dia ada acara rumah tangga kok, ibadah syukur, hot bang ngerima, habis itu dong duduk dong minum kopi di sini. Di sini juga ada kok. Ada. Nanti kita omong, dia bilang, mama, kenapa kok bab tua minum kopi terus? Mam tua bilang, bapak, lagu lama. Orang semua su lagu baru, kamu masih lagu lama. Lagu baru kok bento. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, tolong kami semua malam hari ini, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus, bukan saja untuk mengerti, tapi lebih dari itu kami diberi kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sangat terbatas dalam kata-kata, tapi kami percaya Tuhan mampu menolong kami. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita malam hari ini, saya ajak kita baca kembali dan renungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Buka Alkitab sudah. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu dia mulai dengan tipu itu. Ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Bisa lebih kuat, shalom. Coba semua yang hadir ini tepuk tangan, ikut yang saya tepuk tangan ini. Hoi ale totafa amnasit mamun. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa tidak menyanyi? 1, 2, 3. Hoi ale totafa amnasit mamun, panat hitimoni lokon Nitru inai melanan kantu kanat veknit leo ale mansian bifai manas piut pun henat tamansian biin kulut bale balba
in fully. Nade in pan only we am nekut makan tam ni panasona onis nabal. Kau kahin tak nitu in halinan lo menu neubenai kastamay kakabala nitu in lo min piu lekot nona hit ni makneo Yesus entokit unlo kalhit mes falanan amin. Mantap tepuk tangan dulu. Oke. Shalom. Tuhan panggil Abraham itu, orang tanya saya, "Eta, Tuhan panggil Abraham untuk apa?" Untuk melihat, untuk mengalami, untuk merasakan, supaya dia pergi katakan kepada orang lain. Ini yang dia pun nama saksi. Apa? Saksi. Dipanggil menjadi apa? Saksi. Saksi itu orang melihat, mengalami, merasakan, supaya mengatakan kepada orang lain. Sebab kalau kita tidak lihat, tidak alami, tidak rasakan, mau katakan apa kepada orang lain? Amin kok. Pendeta, saya tidak pernah alami apa dengan Tuhan Allah. Itu omong kosong. Sebab apa? Kalau kita bisa bangun pagi saja, itu tanda bahwa Tuhan ada menyertai kita. Betul. Ada yang tidur-tidur tidak bangun lagi. Betul kok tidak? Coba kalau tadi malam Tuhan pimana kau lupa kas bangun kita tadi. Kira-kira ini hari sapa kubur sapa. Jadi Tuhan panggil kita untuk saksi. Saudara-saudara, saya melayani di Sabu 5 tahun. Satu saat mau bawa pemuda dong ke Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang begini, "Bapak, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut." Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi kan don terlalu serius. Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Lu pernah pergi? Tidak Bapak. Bagaimana orang bisa percaya pada kesaksianmu padahal engkau sendiri tidak pernah mengalami? Amin kok. Yang di Sonhalan ini semua sudah mengalami dengan Tuhan. Sudah. Majelis sudah. Bapak-bapak sudah. Ibu-ibu sudah. Anak-anak kamu alami apa? Nah, ini dia pun masalah ini. Saudara, sekarang Tuhan panggil Abraham itu bapak segala orang Tapi untuk jadi bapak segala orang percaya, pembacaan tadi bilang begini, Abraham, engkau akan menjadi bapak sejumlah orang. Karena itu namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Untuk jadi bapak orang beriman ini hanya ganti nama saja. Ganti nama saja. Abram menjadi Abraham. Pak, kepung gampang. Woi, tidak gampang. Ini tidak sama kayak kita pun anak muda dong yang masih di kampung sini, dia pun nama Yakobus. Orang biasa panggil Ako. Tapi pi sekolah di Kupang 6 bulan pulang dia bilang, "Jangan panggil saya Ako, panggil saya Jeko." Tidak, itu tidak sama, tidak sama begitu.
Dulu masih di kampung dia pun nama Maria. Orang biasa panggil Mia. Tapi pi sekolah di Kupang pulang datang dia bilang, jangan panggil Maria, panggil saya Manohara. Hei, lenane bihuru hara. Ya, bukan itu. Ini pergantian Abraham menjadi Abraham. Itu dia pun nama proklamasi. Ini pernyataan. Ini titik balik. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan ini yang kita mau bangun bersama Tuhan. Amin. Masa lalu bisa dirubah kok tidak? Bisa kok tidak? Masa lalu bisa rubah kok tidak? Bisa. Bisa. Tapi masa depan bisa dirancang kok tidak? Bisa. Iya. Sekarang kita jangan terlalu sibuk di masa lalu. Masa lalu sudah selesai. Sekarang masa depan ini toh. Orang kalau hidup hanya untuk masa lalu, dia tua-tua baru dia kumpul cucu, kok dia kasih tahu bilang, cucu sebenarnya dulu bayi tentara, tapi tidak jadi, itu masa lalu. Ini kita mau dalam masa depan. Oke, mari kita mulai satu-satu. Abraham menjadi siapa? Abraham menjadi siapa? Abraham menjadi siapa? Oke, satu, Abraham. Setiap kali sebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu kaya di Ur Kasdim. Itu orang kaya. Kalau orang kaya berarti tanah luas. Kalau orang kaya berarti orang punya hewan banyak, para budak banyak. Tuhan bilang, keluar dari tanah tempatmu, supaya engkau pergi satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau dia tinggal di sekitar dia pun keluarga dorang, kira-kira dia tahu takut ke tidak? Kalau tinggal dekat keluarga, tahu takut ke tidak? Tahu takut ke tidak? Tidak. Dia akan pergi ke satu tempat yang di sana dia tidak kenal siapa dan tidak bawa dia pun tanah sepotong juga. Dia akan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar percaya kepada kita pu anak dong di kampung jago-jago Bapak. Tapi kalau sampai Kupang kupas dong mau sekolah, kau di kos mau tidur, orang mabok datang, buka pintu, lu tambah 5.000. Oi, jago hilang Bapak. Jago hilang. Pulang kembali di kampung sini kok ada yang tahan dia bilang, adik, kakak sulewat itu. Kakak sulewat. Di luar dulu baru kita tahu takut Bapak. Amin kok. Amin. Makanya dia bilang, Abraham, lu mesti jauh dulu supaya lu belajar percaya kepada saudara. Kalau kita di dekat-dekat saja yang kita percaya, yang bajingan-bajingan itu karena jalan belum jauh. Kok tidak? Pernah pi laut kok tidak? Laut mana? Laut mana? Waktu pernah pi buat apa dengan siapa? Kalau kita pi bermain di laut itu di pinggir pantai itu kan sampai sini. Anak-anak muda dong bisa bilang, di pinggir pantai bisa foto-foto, bilang foto saya dong, foto dong. Itu pinggir pantai, betul kok tidak? Tapi coba masuk perahu, masuk barang 25 meter atau 5.000 meter, di dalam 500 meter, semua tenggelam. Ada yang berani bilang, woi, perahu semua tenggelam, foto saya dulu, foto. Berani begitu. Mulai jauh jalan jago hilang Bapak. Amin kok. Yang bagaimana dong ini dong bermain di sini, ini dong belum jauh. Saudara, pernah jalan kaki? Pernah? Di mana?
Di mana? Di mana-mana. Di kantor desa pernah. Di sekolah. Kalau kita jalan kaki itu bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada di kita. Karena kekuatan full ada di kita, kita tidak butuh orang. Tuhan juga itu tidak butuh. Kalau kita bisa sendiri. Makanya ibu-ibu dong bisa pakai sepatu tinggi begini. Kalau dong jalan hanya di sini. Betul kok tidak? Coba lebih jauh sedikit. Naik ojek, pernah kok tidak? Pernah. Pi Batu Putih pernah kok tidak? Pernah. Ojek pisau pernah kok tidak? Pernah. Terus itu anak dia gas agak kincang kok dia lari turun sini. Saya akan korek dia bilang, adik pelan sedikit. Kenapa? Tante Pundada tidak bisa. Terus itu anak bilang, tidak bisa ibu, tidak bisa. Kenapa? Ibu hanya bayar 5.000 saya juga. Kok 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem. 10.000 dulu baru rem ada. Tapi dia poin jelas. Mulai jauh itu mulai takut Bapak. Amin kok. Yang bagaya-bagaya hanya main-main di sini, turun 2 kolek kembali di sini. Sudah jauh jago hilang Bapak. Lebih jauh lagi, naik bis pernah? Pisau pernah? Pi Malaka pernah? Pi Boking pernah? Duduk di muka pernah? Di samping sopir pernah? Waktu dia lewat opit, sopir belum injak rem, hampir-hampir kita mau angkat kaki kok injak begitu. Betul kok tidak? Makanya Tuhan bilang, Abraham, lu keluar kok jauh sedikit, kok lu tahu dunia luas dulu. Di dalam kampung sini kita rasa kita geng Bapak mah. Kalau keluar itu kakak-kakak kita tidak jadi. Amin kok. Amin. Di sini ada yang bagaya-bagaya. Ada. Di sini ada. Itu yang paham apa? Supaya kita suruh dia keluar sedikit. Saudara, ini penting ini. Lebih jauh lagi. Naik kapal feri pernah? Pi Sabu pernah? Pi Rote? Weh, orang kalau tenggelam di Laut Sabu, biar bisa berenang 10 km juga tidak ada arti Bapak. Apalagi musim timur begini. Saya waktu masih di Sabu kalau pulang musim begini kapal masih ada. Ini kapal mau maju tidak dia begini sah. Kalau orang tahu bilang ada pendeta di atas kapal don datang bilang, Bapak Pendeta Yandi, ya kita ibadah. Kalau di darat tidak ibadah Bapak, di laut ibadah Bapak, ibadah. Di sini ada yang suami pemalas ibadah ada. Apapun suami coba angkat tangan supaya kita belikan dia tiket dia naik kapal supaya dia ibadah di kapal. Kalau kita ibadah di Laut Sabu, waktu bagi persembahan itu kita tidak pakai ini, itu kita tidak pakai ini. Pertama karena memang ini tidak ada. Kedua, kita mesti pakai yang begini. Ini Pak harus besar. Kenapa? Kalau di persembahan, pas menyanyi persembahan, ini barang datang, satu kali si tangan begini Bapak, itu dapat berapa? Semua masuk semua. Itu tidak lewat otak. Kok di laut sana semua mati, semua masuk. Betul kok tidak? Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Termasuk yang sebentar ini. Itu pas tangguk persembahan datang,
Kita isi tangan begini kayak agak lama. So agak lama lagi mata kayak putar-putar begini. Mata kayak ada firasat. Terus dia ambil uang, dia taruh begini. Yang petugas lewat baru dia kaget. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal. Betul kok. Di Sonhalan juga ada. Ada kok tidak di Sonhalan yang kalau mama dong pergi gereja singgah di kios. Ada. Itu dong singgah bikin apa di kios? Bikin apa? Oh. Oke. Lebih jauh lagi. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Woi, kalau naik pesawat yang Boeing dong itu. Dong terbang 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 km di Nenotundan. 12 kilo. Itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Belum jatuh. Dia baru mati sudah kita. Dia baru begini mati sudah. Mati sudah. Saudara, di 12 km itu sudah bisa lepas itu sabuk pengaman. So bisa jalan-jalan sedikit. Tiba-tiba itu lampu sabuk pengaman itu menyala, juga ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu pengumuman begitu ada berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Ada yang berani bilang, mau kembali kau buat apa? Ada yang berani protes. Itu dia pulang dengan teratur, Bapak. Mau kencing tunda, Bapak. Tunda. Itu dia duduk begini. Dia duduk begini, ada anak kecil satu ribut, dia bilang, adik, onen, doa. Di kecepatan di atas 12 km itu, kecepatan pesawat 900 km per jam. 900 itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi tukang ojek dong, lebih kalah. Cepat begitu dia awan, pesawat tak goyang. Makanya kalau pas dia tabrak awan, yang di atas langsung bilang, Yesus. Di darat, kalau di darat kaget bamaki, Bapak. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat. Di sini ada yang tukang bamaki, ada. Dia majelis ko jemaat. Sakau. Majelis ko jemaat. Kumpul kasih dia uang, beli tiket, suruh berangkat. Itu dia pulang datang, nanti persekutuan doa satu di dia pun rumah. Yang tukang bamaki dong stop. Tukang bamaki kok tidak? Bamaki kok tidak? Maki kok tidak? No. Kamu bamaki kok tidak? Kalau ada anak kecil bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kok dia tidak mengerti toh? Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, dia pun bapak dan mama pun tamu ada di situ, dia bisa keluar kok dia jalan-jalan begini. Kok dia tidak mengerti? Nah, betul kok tidak? Betul kok tidak? Coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis begitu, terus ibu wanita gemit ada latihan menyanyi, baru bapak keluar bilang, tersekau, itu bisa berat itu. Makanya Tuhan bilang,
Lu pun nama bukan lagi Abraham, tapi Abraham. Kalau Abraham itu dia masa jalan jauh kok, ada pengalaman banyak, berharap Tuhan. Abraham keluar supaya engkau belajar sesuatu dari Tuhan, baru pulang kau sih. Amin kok. Tepuk tangan ke tadi dulu. Yang ke tadi mau menyanyi. Mesokan meslis nenon tepukau munilei utuin Yesus es aune kakan malin les malinat di papinan talantiane Kedua, Abraham itu suami yang tidak setia. Waktu sebut Abraham, orang bilang, oh, yang bab tua yang tidak setia itu. Tunggu-tunggu ibu belum hamil lebih dari 20 tahun. Wah, dia pikir-pikir, ay, karmana ini. Akhirnya dia pu istri pange kodon dua. Di zaman dulu perempuan tidak bisa atur laki-laki, laki-laki yang atur perempuan. Tapi coba lihat kisah tentang Abraham, Sarah serta Hagar. Sarah bilang kepada dia, pasti kalau kita bikin kira-kira bilang begini, Bapak mau anak, ma ini saya sutua ini. Bapak mau nada yang kita pun orang satu itu. Wih, saya bayangkan pasti Abraham dia korek-korek kuku, dia bilang, kalau mama rasa itu baik nah, Bapak ikut sah. Wih, ini suami baik kok tidak? Baik kok tidak? Itu dia pun nama Abraham, suami yang tidak setia. Amin kok. Di sini suami dong setia. Bapak setia. Iya. Imam dua ke tidak yakin. Abraham itu tidak setia. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang suami yang menunjukkan kesetiaan. Bahkan ketika istrinya hamil tua, coba bayangkan nenek satu hamil umur 70 begitu dia hamil, kakak berat. Terus tinggi, gigi tidak ada, rambut mulai rontok, keriput, baru perut besar. Tapi dia pegang dia pu istri. Ini Abraham mau urus pelayanan yang besar, harus mulai dari bisa urus di rumah dulu, tanggung jawab di istri dulu, baru bisa urus pelayanan yang di sini ada suami yang biasa pukul istri. Ada. Bab tua ada ikut ibadah di sini. Ada kok tidak?
Dia yang pakai baju warna apa? Coba kasih tahu saya supaya saya lihat dia. Atau sebalik dia pun pertanyaan. Mama-mama yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Coba. Hei, jangan. Berani angkat tangan pulang lu kena pukul ulang sampai. Wah, bagaya. Belajar dulu setia kepada istri, karena nanti kita akan setia di pelajaran. Amin kok. Amin kok. Kenapa itu penting? Saudara boleh bertengkar dengan siapa saja, coba bertengkar dengan mama. Itu tidur juga tidak tidur sono bapak. Bangun tidur lihat memtopu muka, pi dapur lihat memtopu muka, keluar. Lama kita gila gara-gara bertengkar dengan mamtua. Betul kok tidak? Jadi dia bilang, lu jadi Abraham, setia dulu kepada engkau istri. Amin kok. Apapun terjadi, dia bilang ini saya punya ini. Betul kok? Kita gabung memang dengan yang ketiga. Abraham. Setiap kali menyebut Abraham, orang tahu kalau Abraham itu bapak yang tidak bertanggung jawab. Bapak yang tidak tahu tanggung jawab. Kok Ismail itu tidak pernah minta dilahirkan? Itu dong pembahator dong dendong. Ini yang inana ada. Tapi inana mulai umur belasan tahun. Abraham setuju untuk usir ini anak ketika Sarah bilang usir itu anak dan dia mama. Ini bapak baik kok tidak? Ini bapak baik kok tidak? Baik kok tidak? Sekarang engkau menjadi Abraham, bapak yang bertanggung jawab, yang bahkan membawa engkau punya anak sampai ke altar untuk mau dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, ini penting. Ada banyak keluarga datang bilang di saya bilang begini, pendeta, ini anak dong, ini kita pukul sudah, marah sudah, usir sudah, tapi dong tetap nakal, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang kau mau ikut siapa? Ini kalau bukan ikut dia pu bapak, nah ikut dia pu mama. Kau masa mau ikut saya? Ini dia hanya ikut itu saja. Tapi saya kasih tahu dong, supaya anak-anakmu jadi baik, maka lakukanlah 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dorang jadi baik. Lu pun nama siapa? Kan musuh kau. Elo. Nama siapa? Duin. Winto. Erwin. Ewi. Panggil dorang dengan nama yang baik, non nanti jadi baik. Yanti, Jenny, Tinus. Kalau dia orang Rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu. Nanti dong jadi baik. Kalau dia Timur tambah apa? Tambah apa? Tambah apa? Tambah bumbu. Nah, panggil dorang dengan nama yang baik, nanti don jadi baik. Mama biasa panggil dia apa? Email. Panggil dia email sayang. Nanti dia baik. Karena ada orang tua yang panggil dia pu anak bilang, woi babi, woi Fafi. Betul kok tidak? Di Sonalan ada.
Ada di sini itu orang-orang. Ada. Coba saya lihat yang mana panggil. Orang tua tidak boleh panggil dia pu anak bilang babi, tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pu anak babi, nah dia pu bapa. Karena itu jangan panggil itu anak babi. Betul kok tidak? Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Panggil dia nama yang baik. Tapi yang kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang baik ialah, ingat, uang hasil judi, uang hasil korupsi, hasil ambil orang pembarang, jangan kasih makan di darat. Nanti tidak baik. Betul kok tidak? Di sini ada yang biasa judi, kupon putih ada, majelis ko jemaat, apa? Semua ada dapat. Malam-malam tidur kok mimpi ame orang pemotor, baru pagi dia sengaja lewat kok. Di sini ada. Itu yang faham apa dong? Yang biasa. Uang hasil judi, hasil korupsi, hasil yang begitu-begitu jangan kasih makan anak dong. Nanti anak dong tidak baik. Betul kok tidak? Kasih makan dong barang yang baik supaya dong baik. Amin kok. Jangan orang pembarang kita pi ambil baru. Belum lagi judi lagi. Di sini ada yang dapat kok. Ada. Baru dia bikin syukuran. Ketiga, pertama tadi, panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Yang ketiga dia bilang begini, woi, supaya anak-anakmu jadi baik, berikan kepada mereka ajaran yang baik. Berikan apa? Ajaran yang baik itu ada di Alkitab. Tapi anak-anak yang dia punya nama email ini, dia hanya lihat dan melakukan apa yang dia punya mama bikin. Betul kok tidak? Kalau mama tukang bamaki, anak nanti tukang bamaki. Betul kok tidak? Kalau bapak tukang minum sopi, anak-anak. Di sini tidak ada anak-anak. Siapa yang pernah dia pu bapak suruh dia pergi beli sopi, coba angkat tangan. Siapa? Ada. Ini anak dong ini. Di sini ada kok yang biasa minum sopi. Hai, tua buat mese, ai buat nua. Atau jergen mese. Anak-anak itu hanya lihat apa yang dia pun bapak mama bikin. Betul kok tidak? Kalau bapak baik, anak baik. Jadi saudara-saudara, sekarang engkau mesti jadi Abraham supaya kasih contoh yang baik bagi anak-anakmu. Sebab kalau tidak bisa. Bapak pemalas gereja, anak nanti pemalas gereja juga. Bapak rajin gereja, anak rajin itu. Tiga. Satu, engkau Abram ini keluar dulu jauh. Kedua, suami yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, suami yang tidak setia. Ketiga, bapak yang tidak bertanggung jawab. Keempat,
Abram. Setiap kali menyebut Abram, orang tahu Abram itu berani keluar dari kampung karena ada janji. Hei, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Berdasarkan janji itu dia keluar. Sekarang Tuhan rubah. Engkau harus berjanji untuk jalan. Jalan karena ada janji dengan janji untuk jalan itu dua hal yang berbeda. Jalan karena ada janji itu berarti dia tanya, dapat apa dulu? Ada siapa di sana? Pi bikin apa? Tapi berjanji untuk jalan, apapun terjadi, jalan. Amin kok? Pergi buat apa Pak Pendeta? Ada dua. Satu, engkau mesti pergi untuk merendahkan diri. Abram, engkau jadi bapak, tapi nanti orang lain yang jadi raja. Itu merendah bapak. Merendah pakai bahasa Timur bilang apa? Pergi untuk merendah. Engkau pun tanah paling besar di sini. Engkau datang duluan di sini, tapi engkau cukup jadi bapak. Orang lain yang jadi raja. Kedua, ini panggil untuk jadi berkat. Bapak, dari bapak mesti keluar banyak raja-raja. Ini anak dong, ini dong mesti jadi raja besok-besok. Bapak cukup begini. Makanya orang tua bilang, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami ikat perut tidak apa-apa. Orang tua omong ikat perut itu bukan dong mau pakai stagen, tapi dong utang untuk dong anak-anak dong sekolah. Betul kok tidak? Ada lagu satu bilang begini, oh Tuhan karmana leh, pakailah hidupku apa selain apa aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti. Kenapa? Hidup ini sudah nanti akan ada waktu mama tidak berdaya lagi. Kita tidak berdaya karena sutua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Tapi waktu orang periksa dan bilang sonde, mam tua sudah jadi berkat, bapak sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Nanti dia muncul di muka domba korek bilang, beban sudah datang. Hidup itu harus jadi berkat. Amin kok? Saudara lihat, ini tanggung jawab yang sangat besar. Untuk rubah kita pun identitas lama jadi baru itu, yang dari mesokan itu masuk ke itu kita rubah banyak. Banyak orang melayani tapi tidak dengan hati yang berubah. Dia ada acara rumah tangga kok ibadah syukur. Hot bang ngerima, habis itu dong duduk ke dong minum kopi di sini. Di sini juga ada kok. Ada. Nanti kita omong, dia bilang, mama, kenapa kok bab tua minum kopi terus? Mam tua bilang, bapak, lagu lama. Orang semua su lagu baru, kamu masih lagu lama. Lagu baru kok bento. Ini dong mas lagu lama. Memang muni ipa timur nama tu. Atau yang kuan ena nosnanukun. Bife kuan ena taikun kali talantiasa.
nikah nain tais nok mau. Untuk mereka orang tua pakai hidup berubah, tapi jangan iman kita berubah. Hidup berubah, iman jangan berubah. Amin kok. Sekarang saya mau tanya, di semua gereja ini saya pun pertanyaan, kenapa sampai ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini dong mama janda semua. Kok mama tua begini jadi? Ini dong janda semua. Tidak. Teh bapak. Teh bapak. Tunjuk bapak kampung bapak. Ini bapak dong, ini teh karmana kok. Kadang-kadang dong tidak setia, dong taputar sah. Tapi kalau keputusan mesti bapak yang ambil keputusan. Saudara tahu, gereja Tuhan itu kalau dia tidak berkembang, dia pun soal hanya satu, karena kita di dalam tidak bersatu. Setan tahu kalau kita bersatu dia kalah. Maka setan suka bikin kita kok tidak bersatu. Semua rasa diri benar, semua rasa diri bisa. Kami disabu. Satu saat mau pasang keramik mau taruh. Kami janji, saya yang janji. Hari Kamis jam 4 sore datang kau pasang keramik. Hari Kamis dong datang bapak. Tapi yang tukang bagus dong tidak datang. Tukang bagus tidak datang. Buruh yang datang. Tapi kan dong sudah datang, saya bilang pasang. Saudara tahu kalau buruh yang pasang, dia pumiring itu lebih dari meskolen. Terlalu miring. Saya Juliet, saya takut. Ini hari Kamis ini. Hari Minggu datang. Waktu hari Minggu datang dong lihat. Yang bisa kerja, tukang bagus, yang semua langsung bilang, aduh kenapa kok itu? Siapa yang pasang? Semua protes. Saya bilang, hari Kamis itu ada datang hari Kamis. Dia bilang tidak. Kalau engkau tidak datang, diam. Lu tidak datang, orang lain yang datang kau kerja. Sekarang lu tidak datang, kerja dulu baru protes. Ini tidak kerja protes. Di sini ada kok tidak? Oh tidak. Oh itu waktu saya bilang ada. Ya saudara-saudara, saya marah dorang supaya kerja dulu baru protes. Hidup ini botolnya mesti jadi berkat duluan. Jangan kita tidak jadi berkat. Ada orang yang tidak jadi berkat tapi dia di bagian protes sah. Dia di bagian usul sah. Dia di bagian yang omong-omong. Yang kerja dong tidak ada. Itu saya paling emosi. Saudara lihat, hanya 4 itu. Tapi menolong orang untuk dia bisa ukur dia pun perjalanan dengan Tuhan itu sejauh apa. Jangan sampai dia mengaku dia percaya Tuhan, dia tinggal di dalam Tuhan, tapi dia pun kehidupan tidak seperti yang Tuhan pun mau. Tuhan itu pelihara kita sudah sejak kita kecil sampai kita setua ini. Sebab kalau Tuhan tidak pelihara kita semati. Tadi saya datang dan bilang, Pak Pendeta, pergumulan paling besar kami di sini adalah air tidak ada. Saya mau tanya kita dulu. Kita hidup seberapa tahun di ini kampung? 2 tahun kurang atau lebih? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun. Pertanyaannya, kenapa belum mati?
Kenapa belum mati? Air susah toh? Tapi kenapa tinggal 20 tahun di sini? Masih hidup? Atau ini sudah mati semua? Jadi saudara jangan menyangkal penyertaan Tuhan. Walaupun kita setengah mati turun di bawah. Di mana mama? Air di mana? Tua kolek. Don jalan sambil omong-omong orang punama. Pulang sampai rumah sudah 6:30. Tapi masih hidup masih kok tidak? Berarti penyertaan Tuhan itu ada. Saya mau kasih tahu. Nabi Elia. Tahu Nabi Elia? Itu Nabi terlalu hebat. Kau bisa terangkat hidup-hidup di surga. Bukan saja itu, dia bisa perintah api turun dari langit untuk bakar kas habis. Itu persembahan yang siram duluan dengan air. Tapi saudara tahu, Tuhan Allah bilang, dia bilang, Elia, pergi ke sungai Kerit. Aku akan memberi kepadamu makanan. Nanti burung-burung apa? Gagak yang bawa. Hujan sudah tidak turun 3 tahun ini. Elia pisana, burung gagak antar kas dia roti. Saudara pernah lihat burung gagak kok belum? Sudah. Lihat siapa pun burung gagak. Ini penting. Kalau tidak lihat itu burung, kita tidak mengerti dia pun maksud. Saudara dengar, dengar. Waktu Elia ini, bapak mama semua, dengar. Kalau Tuhan suruh burung elang, dengar. Kalau Tuhan suruh burung elang bisa bawa ayam 1 ekor sorong kasih Elia. Betul kok tidak? Tapi kalau Tuhan suruh burung gagak punya paruh yang begitu, tidak bisa bawa barang yang berat. Dia hanya bisa bawa barang yang ringan. Roti tipis yang dia bawa. Di mana? Kamu duduk diam-diam di situ. Apa yang terlalu kok sedikit-sedikit begini, sedikit 1 kali lagi. Duduk. Lagi 10 menit keluar. Dengar, burung gagak bawa roti tipis begini, kasih Elia yang luar biasa itu. Saya mau tanya, itu burung dia bisa kasih paruh yang begini, bisa kasih hancur daging yang segar? Tidak. Daging yang hampir busuk yang bisa dibawa oleh itu burung. Jadi Nabi Tuhan yang luar biasa itu makan roti tipis dan daging yang hampir busuk. Saya mau tanya saudara, kan itu burung pemakan bangkai kan? Saya mau tanya saudara, pernah makan daging busuk? Pernah? Kalau tidak pernah, bersyukur, karena Nabi itu masih makan yang model begitu. Sudah makan daging hampir busuk, sudah makan roti. Orang Timur makan roti. Saya ini Timur, makan roti mau 2 bakul juga tetap kurang di sini, Pak. Tetap. Kita makan jagung ketemak, Bapak. Pernah makan jagung ketemak? Isi apa? Kacang. Apa lagi? Pepaya, daun pepaya,
Apa lagi? Labu. Itu sudah dari mana lagi? Saudara lihat, sudah makan model begitu lagi, Elia disuruh, Elia pergi ke Sarfat. Dari sungai Kerit ke Sarfat itu dia jarak 100 mil. 100 mil itu kira-kira 160 kilometer. Macam ke dari sini sampai dekatan Bua sana. Jalan kaki. Saya mau tanya kita, pernah jalan kaki 160 kilo? Pernah? Nah, bersyukur. Itu Nabi jalan 160 kilo. Pi jalan jauh-jauh itu untuk ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu janda. Coba kalau janda muda baru kaya nah baik. Kalau dia janda muda baru kaya, jangankan Elia, saya juga mau, saya juga pi. Tapi ini dia ketemu janda tua yang tinggal minyak sedikit dan sedikit tepung. Dia bilang apa? Dia bilang begini, mama kasih saya itu. Dia bilang begini, Bapak kalau kami kasih Bapak situ kami sumati, lu kasih dulu. Setelah kasih habis, dia bilang begini, Ibu, hujan mau turun besok pagi, kau 1 tahun lagi atau 10 tahun lagi, saya tidak perlu. Tapi saya mau kasih tahu Ibu, penyertaan Tuhan itu nanti sempurna untuk kita. Sampai kapan hujan turun ke bumi. Jadi Tuhan jaga kita. Kita saja yang terlalu takut, rasa-rasa ke Tuhan tidak pelihara kita. Kita saja yang pernah gelisah sampai kira-kira kita mungkin semua mati kok. Akhirnya hidup tiap hari piman mana hanya patah leher. Kau bilang Bapak, hidup terlalu susah. Nah lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Om bilang susah, tapi ayam ada 3 kandang. Sapi dong ada lepas di sekitar Besi Pae. Di sini ada sapi. Ada. Nah, kita susah. Ada ayam. Di rumah juga ada. Nah, bagi. Barang ada banyak, tapi kita pun cara pandang terhadap berkat ini yang buat kita sulit jadi berkat. Susah sekali jadi berkat. Karena kita pun cara lihat berkat tidak melihat kepada sumber berkat. Amin kok? Saya percaya saudara-saudara, bangun ini gereja baru gampang saja. Bangun ini gereja gampang-gampang saja. Saya pakai contoh. Bapak, maaf, Bapak ada rumah kok. Bapak bangun sendiri kok atau satu desa yang dibangun ke Bapak? Bangun sendiri kan? Bahan Bapak tua siap sendiri toh? Sampai bangun. Bapak rumah tembok kok rumah dinding? Rumah dinding. Oke toh? Bapak ini ada rumah bikin sendiri bisa. Ibu pendeta, kita berapa kakak di sini? 58. Satu orang bikin dia rumah sendiri bisa. Masa 58 orang bikin satu rumah tidak bisa? Betul kok tidak? Mama ada rumah. Oh iya, ada rumah. Mama kerja sendiri. Maksudnya bahan-bahan dong siap sendiri. Iya. Kok kenapa masing-masing kerja dia rumah sendiri bis? Mama ada rumah. Bapak ada rumah. Elia ada rumah. Ada. Dua ini baik dia ini.
ada rumah, masing-masing kerja sendiri bisa. Betul kok tidak? Tapi kok kita semua gabung kok kerja satu rumah, nah tidak bisa. Apalagi ini rumah kita sebut dengan nama rumah Tuhan. Nah, masa kok tidak bisa? Apa yang terlalu? Nah, semoga ini akan menjadi catatan yang baik bagi kita, dan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk membangun hidup dengan baik. Baik, mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Masing-masing kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kamu dengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Firman Tuhan harus mengubahkan kita. Yang punya kisah seperti Abraham itu ganti jadi Abraham. Yang tidak mengandalkan Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Yang tidak bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Yang tidak setia harus setia. Yang tidak jadi berkat harus jadi berkat, karena Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepadamu. Nikmati waktu dengan Tuhan karena kita mau berdoa. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibahas sudah. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan. Dalam aku datanglah, Tuhan, dalam mari angkat tangan dan sebutkan Tuhan, kami datang padamu. Dalam yang rindu berubah, dia mau Tuhan menguasai dirinya, dia lebih lagi. Tuhan, kami datang padamu. Dalam Tuhan, Engkau sudah lihat semua yang sementara angkat tangannya dan angkat hatinya kepadamu. Kami menyerah, kami tidak bisa, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Sebagaimana Engkau bisa membawa Abraham menjadi Abraham, masing-masing kami pun Tuhan bisa ubahkan kami menurut kehendak dan rencana. Jamah hati kami, jamah hidup kami,
Ubahkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang setia, yang bertanggung jawab, dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami ada. Tuhan tolong kami, lepaskan kami, biar kami pulang dengan sukacita. Diberkatilah tempat ini, diberkati semua yang ambil bagian malam hari ini. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kami sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan memberkati kita. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan.